Habibi Rabbil Alamin Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab As-Siyam, Adabuhu, Matalibuhu, wa Fawaiduhu, wa Thamaratuhu. Di mana kitab ini dikarang oleh Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Mufassir, Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddis Syekh Abdullah Sirajuddin. Kitab ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan puasa, adab-adab puasa, tuntutan dalam puasa, manfaat puasa, dan juga buah atau hasil dari puasa. Mungkin kita langsung baca muqaddimah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, serta kepada keluarga dan seluruh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du fahadhihi risalatun mujazah ja'at ala ujalatin min amriha. Wa ba'du, adapun setelah itu, setelah bismillah dan hamdalah, ini adalah risalah singkat yang saya tulis dengan tergesa-gesa, kata beliau. Tabhathu an ba'di fadaili siyami wa adabihi wa matalibihi wa fawaidihi wa thamaratihi. Di mana risalah ini membahas beberapa keutamaan puasa, akhlak-akhlak saat puasa, tuntutan-tuntutan puasa, dan manfaat atau fadilah berpuasa. Yata'allamu bihal jahilu wa yatazakkaru bihal ghafil wa yatabassaru bihal aqil. Agar orang yang tidak tahu dapat belajar dari kitab ini, dari risalah ini. Wa yatazakkaru bihal ghafil, orang yang lalai dapat mengambil peringatan darinya, dari kitab ini insyaallah. Wa yatabassaru bihal aqil, dan orang yang berakal dapat memperoleh pemahaman darinya insyaallah. Wa qad kuntu awaddu an absuta fiha al-abhatha bastan syafiyan. Sebenarnya, kata beliau, saya ingin memperluas pembahasan yang ada di dalam kitab ini dengan pemaparan yang memadai. Wa ubayyinu fiha al-ahkam, ahkam as-siyami bayanan kafian. Dan ingin saya jelaskan hukum-hukum puasa secara lengkap dan terperinci. Ghaira anna waqti lam yattasi' lidzalik. Namun waktu saya tidak cukup untuk hal itu semua, maka saya hanya mengumpulkan sebagian dari pembahasannya. Fajama'tu ba'dha ma hunalik. Maka saya kumpulkan sebagian saja dari pembahasan puasa. Wala'alla Allah ta'ala yuwaffiquni fi at-tab'ati ats-tsaniyati ila istiqsa'i jami'i dzalika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada saya di percetakan yang kedua nanti untuk menyempurnakan seluruh pembahasan yang ada di dalam kitab ini insyaallah. Inna rabbi la sami'ud du'ai wa mujibur raja.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha mengabulkan harapan dan doa. Insyaallah. Masyru'iyatus siyam. Qala al-musannifu rahimahullah, masyru'iyatus siyam, disyariatkannya puasa. Hadzal mawdu' yahtamilu ala fusul. Tema ini mencakup beberapa fasal. Al-faslul awal umumu tasyri'is siyami li jami'il ummah. Bab pertama itu akan menerangkan tentang umumnya syariat puasa bagi seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan pada seluruh umat Islam dan umat-umat sebelumnya, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dallat hadhihi al-ayatul karimatu ala anna as-siyama syar'un 'amun li hadhihi al-ummati wa li sa'iril umami qablaha. Ayat mulia yang tadi dibacakan itu menunjukkan bahwa puasa itu disyariatkan secara umum bagi umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dan juga puasa ini diwajibkan bagi umat-umat sebelumnya. Jadi bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW yang mewajibkan puasa, tapi puasa ini juga merupakan syariat untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lam takhlu anhu syari'atun samawiyah, sehingga tidak ada satupun syariat langit, ya, wahyu maksudnya syariat Islam, yang tidak memuat syariat puasa. Jadi semua syariat itu mempunyai kewajiban puasa. Kenapa? Li'annahu maslahatun basyariyatun asasiyatun wa martabatu kamalin samiyah. Karena puasa itu adalah suatu maslahat atau kebaikan mendasar bagi manusia, dan wa martabatu kamalin samiyah merupakan tingkatan kesempurnaan yang luhur. Yurshiduna ila hadhil hikmati qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, di mana itu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun ini itu menunjukkan kepada kita hikmah dari syariat puasa. Agar apa? Agar kalian dapat bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ai la'allakum tablughuna bisiyamikum maratibat taqwa allati tantawi fiha alwiqayatul mani'ah. Yakni agar dengan puasa kalian ini dapat mencapai derajat ketakwaan yang di dalamnya itu terdapat perlindungan yang kuat, perlindungan dari semuanya. Jadi dalam puasa, dalam ibadah puasa ini kita diajarkan untuk menahan dari pada dasarnya menahan dari makan, minum dan semua yang membatalkan puasa, tapi di situ punya makna yang lebih dalam lagi, yaitu menahan dari maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wiqayatil jismi minal amradi. Di antara perlindungan yang kita dapat dari puasa adalah wiqayatul jismi minal amrad,
Di antaranya adalah perlindungan tubuh dari berbagai penyakit, ya. Rajin puasa, insya Allah tubuh akan menjadi lebih sehat. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, sumu tasihhu, hendaklah kalian puasa maka insya Allah kalian akan sehat, kata Nabi SAW. Nah, kayak kata seorang syair pernah berkata bahwasanya wada'uka min syarabika wa ta'ami, penyakit yang ada di tubuhmu itu banyak sekali dari makanan dan minuman. Wa wiqayatul jawarihi minasyahawat, dan juga dalam puasa itu ada perlindungan anggota tubuh dari syahwat. Wa wiqayatul uquli wal afkari minasyubuhat, serta juga dalam puasa ada perlindungan bagi akal dan pemikiran dari berbagai syubhat atau keraguan dalam agama. Wa wiqayatul qulub minal wasawisi wal aghyar, dan juga dalam puasa itu ada perlindungan hati dari bisikan-bisikan buruk serta dari segala sesuatu yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sayattadihu ba'da dzalika insyaallah, sebagaimana sebagian dari hal ini akan kita jelaskan nanti insyaallah. Jadi tadi dikatakan bahwasanya syariat Islam, syariat puasa itu bukan hanya syariat pada umat Nabi Muhammad SAW saja, akan tapi juga syariat umat-umat sebelumnya. Wa mimma yadullu ala faridati siyami lada jami'i syara'i'il ilahiyyah, di antara yang menunjukkan atau dalil yang menunjukkan bahwa puasa adalah kewajiban dalam seluruh syariat ilahi adalah al-haditsul ladzi rawahu at-Tirmidzi 'anil Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Harits al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala amara Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam dengan 5 perkara. Apa saja? Ayya'mala biha wa ya'muru bani ayya'mala biha wa ya'muru bani Israil ayya'malu biha, yakni agar ia mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israel untuk mengamalkannya. Fajama'an nasa fi Baitul Maqdis, akhirnya beliau Nabi Yahya mengumpulkan manusia di Baitul Maqdis. Famtala al-masjidu wa qa'adu 'ala syuraf, sehingga Baitul Maqdis menjadi penuh, masjidnya menjadi penuh dan mereka duduk di tempat-tempat yang tinggi. Ini Nabi Yahya akan menjelaskan pada mereka. Faqala Faqala inna Allah ta'ala amarani bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amurakum an ta'malu bihinna. Lalu ia berkata, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku dengan 5 perkara. An a'mala biha wa an amurakum an ta'malu bihin, agar aku mengamalkannya dan agar aku juga merintahkan kalian untuk mengamalkannya. Ulahunna, pertama, an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah agar kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya Allah. Wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin
ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw wariqin. Dan sesungguhnya perumpamaan orang yang menyekutukan Allah adalah seperti orang laki-laki yang membeli seorang budak dengan hartanya sendiri, baik itu dengan emas maupun perak. Faqala hadhihi dari wa hadha amali wa addi fa'mal wa addi ilayya. Lalu ia berkata kepada budaknya, setelah ia beli budak tersebut, ia berkata padanya, kata dia pada budaknya, ini adalah rumahku dan ini adalah pekerjaanku, maka hendaklah kamu bekerja dan berikan hasilnya kepadaku. Akhirnya apa yang terjadi? Fakana ya'malu wa yuaddi ila ghairi sayyidihi. Namun setelah itu budaknya itu bekerja, tetapi hasil dari pekerjaannya tersebut diberikan kepada selain tuannya. Jadi orang yang menyekutukan Allah sama dengan orang yang tadi, dengan budak yang tadi. Dia kerja, dia dibeli oleh tuannya untuk bekerja, namun setelah ia bekerja hasilnya dikasih pada selain tuannya. Nah, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah sama dengan budak ini. Wa innallaha ta'ala amarakum bis-shalah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian untuk mendirikan salat. Fa idza shallaitum fala taltafitu. Maka apabila kalian sedang salat, janganlah menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya ketika ia sedang salat, ya, selama ia tidak menoleh. Wa amarakum bisiyam. Nah, ini letak pembahasannya sekarang di sini. Wa amarakum bisiyam. Wa amarakum bisiyam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kalian semua untuk berpuasa. Fa inna mathala dzalik kamathali rajulin fi 'isabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Sesungguhnya perumpamaan puasa itu seperti seorang laki-laki yang berada di tengah-tengah suatu kelompok. Ma'ahu surratun. Ma'afi rajulin fi sabatin ma'ahu surratun fiha miskun. Dan ia membawa sebuah kantong yang berisi minyak wangi misik. Fakulluhum yu'jibuhu rihuhu. Maka semua orang yang ada di dalam kelompok tersebut itu menyukai bau harumnya minyak yang ia bawa. Wa inna rihas saimi atyabu 'indallahi min rihil miski. Dan sungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi kasturi. Ini menjadi dalil bahwasanya puasa ini bukan hanya diwajibkan pada umat Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga merupakan kewajiban untuk umat-umat sebelumnya. Wa amarakum bis sadaqah. Dan dia memerintahkan kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin asarahul adu. Karena perumpamaan hal itu, orang yang sedekah itu seperti orang laki-laki yang ditawan oleh musuh. Fa'authaqu yadayhi ila unuqihi. Lalu mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya. Wa qaddamuhu liyadribu unuqah. Lalu mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya. Kemudian mereka itu membawa orang tersebut untuk dipenggal lehernya, untuk dieksekusi. Lalu apa kata tawanan ini?
Faqal, lalu ia berkata, ana afdihi minkum bil qalili wal kathir. Lalu ia berkata, aku akan menebus diriku dari kalian dengan harta yang sedikit maupun yang banyak. Fafada nafsahu minhum. Maka ia pun menebus dirinya dari mereka. Akhirnya dia bebas dari eksekusi. Nah, perumpamaan sedekah sama dengan laki-laki ini yang menebus dirinya dengan harta yang sedikit ataupun banyak. Nah, ini adalah sedekah. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kalian untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathala dzalika kamathali rajulin kharaja al-adu fi ithrihi sira'a. Karena perumpamaan hal itu seperti seorang laki-laki yang dikejar oleh musuh dengan cepat. Dikejar tuh dari belakang. Hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Hingga ketika ia sampai di sebuah benteng yang kokoh, lalu ia melindungi dirinya dari mereka. Kadzalikal abdu la yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillahi ta'ala. Demikian pula seorang hamba, ia tidak dapat melindungi dirinya dari setan kecuali dengan mengingat dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Fas-siyamu masyru'un lada syara'i'illahi ta'ala, walakin takhtalifu iddatuhu wa awqatuhu. Maka puasa itu disyariatkan dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi takhtalifu iddatuhu wa awqatuhu. Jumlah harinya dan waktunya itu berbeda-beda. Jadi memang walaupun puasa ini merupakan syariat seluruh umat, baik umat Nabi SAW ataupun umat-umat sebelumnya, walaupun kewajibannya sama, cuma beda pelaksanaan, beda waktu. Fafi ba'di syara'i' furida siyamud dahr. Pada sebagian syariat itu diwajibkan puasa sepanjang tahun. Kama warada an syariati Nuhin alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam syariat Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di dalam syariat Nabi Nuh alaihi salam itu puasanya setiap 1 tahun. 1 tahun, puasanya 1 tahun. Kenapa puasanya 1 tahun? Wadzalika limunasabati ajsamihimul qawiyyah. Hal itu karena tubuh mereka itu yang kuat. Wa fi ba'di syara'i'i furida siyamu 50 yawman wa hakadha. Dan dalam sebagian syariat lainnya diwajibkan puasa itu selama 50 hari, ya, selama 50 hari. Dan seterusnya, wahakadha, dan seterusnya. Wahakadha ikhtalafatil iddatu wal awqat hasab al-ikhtilaf fil isti'dati wal qabiliyat. Maka demikianlah jumlah hari dan waktunya itu berbeda-beda antara setiap syariat dan syariat yang lain. Hasab ikhtilaf al-isti'dad wal qabiliyat, sesuai dengan perbedaan kesiapan dan kemampuan umat pada setiap zaman masing-masing. Jadi walaupun semuanya itu punya kewajiban puasa, akan tapi setiap umat itu berbeda cara puasanya, baik dari pelaksanaan ataupun secara waktu. Wa qad faradallahu ta'ala ala hadhihi al-ummatil muhammadiyah allati hi afdalul umam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang merupakan khairul umam, umat terbaik, antasuma afdala syahrin fis sanah,
untuk berpuasa pada bulan terbaik dalam setahun. Bulan apa bulan terbaik? Ala wa huwa syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Wa hadza akmalu tasyri'in lis-siyam wa afdalu taqdirin li maslahatil anam. Ini adalah syariat puasa yang paling sempurna dan ketetapan terbaik demi kemaslahatan umat manusia. Rawal Bazzar an Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu marfu'an. Al-Imam Bazzar meriwayatkan hadis dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an, hadisnya hadis marfu'. Ini menerangkan tentang Sayyidus Syuhur, bulan terbaik dalam setahun. Sayyidus Syuhuri syahrul Ramadan, Sayyidus Syuhuri syahrul Ramadan. Wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Pemimpin segala bulan, Sayyidus Syuhur adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa a'zamuha hurmatan Dzulhijjah. Dan yang paling agung kehormatannya adalah Dzulhijjah. Wa rawa Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Imam Tabrani juga meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sayyidus Syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jumu'ah. Pemimpin segala bulan adalah bulan Ramadan dan pemimpin segala hari adalah hari Jumat. Al-Faslu Tsani, fasal yang kedua. Al-Faslu Tsani fi faridati siyami syahri Ramadan. Bab kedua ini akan menerangkan tentang kewajiban puasa bulan Ramadan. Jadi di fasal di bab yang pertama tadi menunjukkan bahwa menerangkan tentang puasa itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad SAW, akan tapi juga syariat umat-umat sebelumnya, namun berbeda ya cara puasa dan waktunya. Nah, di bab yang kedua itu akan menerangkan khusus puasa bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan menjadi pembeda antara yang benar dan yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Wa fi sahihil Bukhari an Anas radhiyallahu taala anhu. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan ada satu hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Baina nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masjid." Saat kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid thumma aqalahu. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi, ternyata ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid yang menunggang unta. Lalu ia menambatkannya di masjid, mengikatnya di masjid. Tsumma qala lahum, lalu laki-laki tersebut berkata pada mereka, "Ayyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Laki-laki tersebut berkata kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Faqulna, lalu kami pun menjawab, "Hadzal rajulul abyad al-muttaqi." Maka kami menjawab, ini orang yang berkulit putih itu yang sedang bersandar. Faqala lahu ar-rajulu ibnu Abdul Muttalib. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau anak Abdul Muttalib?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qad ajabtuka." Nah, ketika ditanya, "Kamu Ibnu Abdul Muttalib?" Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjawab, aku telah menjawabmu. Ya berarti benar Ibnu Abdul Muthalib. Faqala ar-rajulu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki itu berkata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata dia? Inni sa'iluka famushaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Ya Allah. Aku akan bertanya kepadamu Muhammad dan akan mendesak dalam pertanyaanku. Maka janganlah engkau merasa berat hati terhadapku. Nah, ini kata dia. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Sal amma badalak." Sal amma badalak. Tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan, kata Nabi. Faqal, lalu laki-laki tersebut berkata, "As'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim." Nah, laki-laki itu bertanya, aku bersumpah atas nama Tuhanmu dan Tuhan orang-orang sebelummu. Apakah Allah mengutusmu kepada seluruh manusia? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Faqal, laki-laki ini balik lagi bertanya, anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an tusalliya salawatil khamsa fil yawmi wal layla. Apakah, nah, jadi laki-laki itu bertanya lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah atas nama Allah, apakah Allah merintahkanmu untuk melaksanakan salat 5 waktu setiap hari dan malam? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu laki-laki ini balik lagi bertanya, anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an tasuma hadha ash-shahra min as-sanah. Subhanallah. Laki-laki itu bertanya lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah atas nama Allah, apakah Allah memerintahkanmu untuk berpuasa di bulan ini dalam setahun? Faqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am, iya. Faqal, laki-laki ini balik lagi bertanya, anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqata min aghniyaina fataqsimuha ala fuqaraina. Laki-laki itu bertanya lagi pada Rasul, aku bersumpah atas nama Allah, apakah Allah merintahkanmu untuk mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara kami lalu membagikannya kepada orang-orang miskin kami? Faqala Nabi, nah ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allahumma na'am, iya. Faqala ar-rajul amantu bima ji'ta bihi. Laki-laki itu berkata, aku beriman kepada apa yang engkau bawa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang syariat puasa ya, tentang syariat puasa. Jadi inti dari hadis tadi bahwasanya puasa itu diwajibkan sesuai dengan pertanyaan laki-laki yang tadi. Wa qad 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam shiyama ramadhan ruknan min arkanil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu rukun Islam. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Wa iqamus shalah, melaksanakan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Al-faslu tsalits, bab yang ketiga.